Selamat malam, perkenalkan nama saya Gusti Putu Eka Nomor Putra dengan stambu F1C1 18053. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi tentang optimasi kondisi proses pembuatan kompos dari sampah organik dengan cara fermentasi menggunakan EM4. Pendahuluan, para petani atau pekebun pada zaman modern ini sangat bergantung pada penggunaan pupuk dan pestisida berbahan kimia yang dapat merusak unsur hara tanah dan dapat menurunkan pH tanah. Pada saat ini, produk bioteknologi mulai banyak dikembangkan untuk membantu upaya pemulihan kesuburan tanah. Upayanya yaitu penggunaan pupuk organik. Salah satu bahan pupuk organik adalah sampah organik. Namun, pengolahan sampah yang dilakukan masyarakat adalah pengolahan konvensional yang memerlukan waktu cukup lama sehingga banyak terjadi penumpukan sampah organik. Untuk mengatasi hal itu, perlu dilakukan cara pembuatan kompos yang lebih efektif, yaitu optimasi kondisi proses pembuatan kompos dari sampah organik dengan cara fermentasi menggunakan EM4. Yang pertama, pupuk organik. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri atas bahan organik yang berasal dari sisa tanaman dan atau hewan yang telah mengalami rekayasa berbentuk padat atau tidak cair yang digunakan untuk memasok bahan organik memiliki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah menurut Peraturan Mentan Nomor 2/per/HK 060-2/2006. Pupuk organik tidak meninggalkan sisa asam anorganik di dalam tanah dan mempunyai kadar persenyawaan C organik yang tinggi. Pupuk organik kebanyakan tersedia di alam, terjadi secara alamiah, misalnya kompos, pupuk kandang, pupuk hijau, dan guano, menurut Sumekto 2006. Yang kedua, kompos. Kompos merupakan istilah untuk pupuk organik buatan manusia yang dibuat dari proses pembusukan sisa-sisa buangan makhluk hidup atau tanaman maupun hewan. Proses pembuatan kompos dapat berjalan secara aerob dan anaerob yang saling menunjang pada kondisi lingkungan tertentu. Secara keseluruhan, proses ini disebut dekomposisi menurut Yuwono 2005. EM4 atau efektif mikroorganisme 4 ditemukan pertama kali oleh Prof. Teruo Higa dari Universitas Jepang. Larutan EM4 ini mengandung mikroorganisme fermentasi yang jumlahnya sangat banyak, sekitar 80 genus klan mikroorganisme. Dipilih yang dapat bekerja secara efektif dalam fermentasi bahan organik. Dari sekian banyak mikroorganisme, ada 5 golongan yang pokok yaitu bakteri fotosintetik, Lactobacillus sp, Saccharomyces sp, Actinomyces sp, dan jamur fermentasi menurut Indriani 2007. E4 tidak berbahaya bagi lingkungan karena kultur E4 tidak mengandung mikroorganisme yang secara genetika telah dimodifikasi. Prinsip-prinsip fermentasi. Yang pertama, bebas kontaminan. Dengan adanya alat, bahan, dan lingkungan kerja yang aseptis atau bebas kontaminan, maka dapat meningkatkan keberhasilan kerja atau produk. Yang kedua, kultur atau proses fermentasi. Dalam proses fermentasi ada 3 teknik kultur yang digunakan, yaitu kultur batch, kultur kontinu, dan kultur semi-kontinu. Yang ketiga, penyiapan inokulum. Penyiapan inokulum dilakukan untuk memperbanyak sel, bukan untuk pembentukan produk. Yang keempat, komposisi medium pertumbuhan. Media pertumbuhan harus memenuhi persyaratan nutrisi yang dibutuhkan oleh suatu mikroorganisme. Nutrisi yang dibutuhkan mikroorganisme untuk pertumbuhannya meliputi C, N, unsur non-logam seperti S dan P, unsur logam seperti Ca, Zn, Na, K, Cu, Mn, Mg, dan Fe, serta vitamin, air, dan energi. Yang kelima, tahap produksi akhir atau pemurnian. Proses pemurnian produk fermentasi adalah proses di mana hasil fermentasi dipisahkan dengan mediumnya sehingga menghasilkan produk murni. Hasil fermentasi yang kemudian dapat digunakan. Proses ini dikenal pula dengan proses downstream dalam tahap fermentasi yang terdiri dari 2 metode, yaitu
sentrifugasi dan flokulasi. Penyiapan mikroba. Sebagai bahan baku pembuatan kompos digunakan bahan organik berupa daun rambutan. Dedaunan ini dicacah menggunakan alat pencacah dan dihaluskan dengan menggunakan penggiling, kemudian dilakukan analisis bahan. Yang kedua, E4 dan gula dilarutkan dengan air dengan perbandingan yang divariasikan. E4 dan gula yang telah dilarutkan kemudian didiamkan selama kurang lebih 3 jam. 60 ml E4 disemprotkan pada 30 gram plastik, kemudian diaduk sampai tercampur merata. Campuran tersebut ditempatkan dalam wadah tertutup di ruang gelap dan dibiarkan agar terjadi proses pengomposan setelah waktu tertentu. Proses pengomposan dihentikan, hasilnya dianalisis. Sifat fermentasi. Kondisi fermentasi, pembuatan pupuk kompos secara anaerob. Kondisi fermentasi yang dijalankan tanpa kehadiran oksigen. Proses pembuatan kompos secara anaerob akan menghasilkan CH, H2S, H2, CO2, asam asetat, asam propionat, asam butirat, dan asam laknat, etanol, metanol, dan hasil samping berupa lumpur. Lumpur inilah yang akan dijadikan sebagai pupuk kompos. Desain bioreaktor. Ada 2 cara penguraian dalam bioreaktornya, yaitu 1. Digester conditioning bertujuan untuk menghasilkan pupuk hayati terstandarisasi, padat atau cair. Yang kedua, flow digester anaerobik dengan penyediaan pembersihan di dalam tabung. Daftar pustaka ini diambil dari jurnal Yuniati M. Freddy I. dan Adiningsih tahun 2012 tentang optimasi kondisi proses pembuatan kompos dari sampah organik dengan cara fermentasi menggunakan E4. Jurnal Teknologi volume 52. Ya, itulah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.